Halo sahabat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dengan NIM 2414070007. Saya dari kelas PGMIA angkatan 2024. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh soal dan materi geometri bangun ruang 1, geometri bangun ruang 2, kesejajaran dan kesebangunan, satuan pengukuran, waktu, jarak, kecepatan, penyajian data, ukuran, pemusatan data. Nah, langsung saja kita masuki contoh soal yang pertama, yaitu mengenai bangun ruang. Dapat kita lihat di sini soalnya, sebuah bak mandi berbentuk kubus dengan ukuran rusuk bagian dalam 80 cm. Jika bak telah terisi 120 liter, tentukan air yang diperolehkan agar bak terisi penuh. Oke, kita selesaikan ya. Sebelum kita tahu berapa air yang memenuhi bak tersebut, kita harus tahu dulu kapasitas bak mandi tersebut, yaitu volume ya, volume kubus, S pangkat 3 atau S kali S kali S. Karena bak mandi itu bentuknya kubus, otomatis volume bak itu juga sama, S pangkat 3. Karena S-nya 80 cm, jadi di sini kita tulis 80 cm pangkat 3 sama dengan volume bak sama dengan 80 cm dikali 80 cm dikali 80 cm sama dengan 512 cm kubik. Akan tetapi di sini satuannya masih dalam cm kubik, sedangkan di dalam soal itu terisi adalah 120 liter. Sehingga kita harus menyamakan dulu satuannya. 3 yang cm kubik ini kita ubah menjadi liter. Perlu diingat, di sini terdapat tulisan yang harus kita ingat, yaitu 1 desimeter kubik itu sama dengan 1000 cm kubik, dan 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter air atau minyak. Sedangkan di dalam contoh soal kita yaitu air. Sehingga satuan yang centimeter kubik ini agar menjadi liter atau desimeter kubik itu kita bagi dengan 1000. Nah, sehingga hasilnya 512 liter. Nah, bak mandi tersebut kapasitasnya atau data tampungnya adalah 512 liter. Sedangkan di dalam soal sudah diberi keterangan bahwa bak sudah terisi 120 liter. Maaf ya teman-teman. Dan berarti karena sudah terisi 120 liter, kekurangannya 512 kita kurangi dengan 120 liter sama dengan 392 liter. Jadi air yang diperlukan untuk memenuhi bak mandi adalah 392 liter. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan materi yang kedua, yaitu sama dengan geometri bangun ruang. Tetapi kali ini kita akan membahas soal yaitu mengenai tentang limas. Di sini sudah terdapat sebuah soal. Sebuah perusahaan akan mengganti kemasan produknya dari yang semula berbentuk balok menjadi bentuk limas segi 4 dengan panjang ukuran kemasan alas adalah 20 cm dan tinggi sisi tegak piramida 26 cm. Nah, ditanyanya berapakah volume produk tersebut jika dianggap piramida padat? Nah, jadi dalam soal ini yang diketahui baru panjang alas dan tegak piramidanya. Ayo kita selesaikan. Kita tulis dulu apa yang diketahui agar nanti kita dapat lebih mudah dalam melaksanakan soalnya. Diketahui alas tinggi sisi tegak sama dengan 26 meter. Ditanyanya berapa volume piramida? Dari gambar ini dan dari informasi yang diberikan, ternyata untuk mencari volume dari piramida berbentuk limas ini belum bisa kita lakukan kalau kita belum mengetahui 3 dari limas, tinggi dari limas. Tinggi limas di sini adalah TE. TE ya, berarti kita harus mencari TE terlebih dahulu. Ayo kita selesaikan. Tinggi piramida yaitu sama dengan TE ya. Kita menggunakan bentuk segitiga TEF sehingga siku-siku. Jadi kita mencari TE menggunakan teorema Pythagoras, yaitu TE sama dengan pangkat dari TF dikuadrat dikurangi EF kuadrat.
TF tadi diketahui 26 kuadrat. Dan EF dikurangi EF, berat EF-nya di sini 10 kuadrat. Semua dengan 672 dikurangi 100. Hasilnya adalah 576. Akar 576 adalah 24. Nah, maka kita bisa dengan mudah mencari volume limas, yaitu menggunakan rumus sepertiga. X luas alas kali tinggi. Kita masukkan sepertiga karena luas alasnya berbentuk segi 4. Berarti kita kalikan yang 20 kali 20, kemudian kita kali tinggi limas, yaitu 24. Kita selesaikan. 20 dikali 20 dikali 24 adalah 9.600. Kita bagi dengan 3. Jawabannya adalah 3.200 meter kubik. Jadi volume piramida tersebut adalah 3.200 meter kubik. Nah, di sini kita masuki materi yang ketiga, yaitu kesejajaran dan kesebangunan. Nah, di sini terdapat satu contoh soal. Diketahui panjang AB itu sama dengan panjang BD sama dengan DG. Yang ditanyanya ya ada berapakah panjang BC? Nah, panjang BD 12, AB 12. Jadi di sini panjangnya 12. Sekarang kita menggunakan konsep kesebangunan panjang BC yang ditanya. Kita lihat BC per, nah BC ini adalah segitiga yang kecil, yaitu A, B, C, kemudian berbanding segitiga yang besar A, H, F. Jadi panjang BC, nah itu sebanding dengan HF, yaitu 12 ditambah 2 sama dengan panjang AB 12 berbanding panjang AH, yaitu 12 ditambah 12. Oke, kita kurangi yang panjang. BC itu per panjang FH. BC, FH, BC per 12 ditambah 2. Panjang AB itu per AH. 12 ditambah 12. 12 per 12 ditambah 12. Kita kalikan silang. Sekarang kita kalikan silang ya teman-teman. BC dikali 12 ditambah 12, atau langsung saja BC sama dengan 12 ditambah 12 sama dengan 4 dikali 12 per 24. BC nya 12 bagi 12 sama dengan 1, 24 bagi 12 sama dengan 2, 4 dikali 1 sama dengan 4, 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi BC nya 7. Jadi dapat kita simpulkan bahwa BC yang ditanya dari soal ini yaitu 7. Nah, sekarang kita masuki materi yang keempat ya teman-teman. Di sini materi yang keempat yaitu satuan pengukuran. Di sini kita terdapat satu contoh. Mari kita baca. Ayah membeli tali rafia sepanjang 6,25 meter. Tali tersebut digunakan ayah untuk mengikat kardus sehingga hanya terisi tali rafia, tersisa tali rafia 1,5 meter. Panjang tali rafia yang digunakan ayah adalah berapa sentimeter? Mari kita selesaikan. Nah, soal berbentuk ini dapat kita selesaikan dengan dua cara, yaitu dengan cara runut dan singkat. Cara yang pertama adalah runut. Ubah satuan ke cm terlebih dahulu. 6,25 meter sama dengan 6,25 dikali 100 cm sama dengan 625 cm. 1,5 meter sama dengan 1,5 dikali 100 cm sama dengan 150 meter. Sehingga panjang tali rafia yang digunakan ayah sama dengan 625 cm dikurangi 150 cm, yaitu sama dengan 475 cm. Cara yang kedua tadi adalah cara singkat. Cara ini diperoleh dengan mengurangkan nilainya terlebih dahulu, kemudian baru mengubahnya ke satuan cm. Nah, seperti ini teman-teman. Panjang tali rafia yang digunakan ayah sama dengan 6,25 meter dikurangi 1,5 meter sama dengan 4,75 meter sama dengan dibulatkan 475 meter 475 meter. Jadi panjang tali rafia yang digunakan ayah adalah 475 cm. Nah,
di sini kita akan membahas materi yang kelima ya teman-teman, yaitu waktu, jarak, kecepatan. Di sini saya mengambil contoh soal mengenai tentang debit. Nah, bisa kita baca contoh soalnya. Pak Gatot mengisi galon air minum dengan volume 18 liter selama 1 menit. Tentukan debit keran air minum dalam liter per detik. Mari kita selesaikan. Di sini diketahui volume 18 liter, waktu 1 menit kita ubah satuan detik yaitu menjadi 60 detik. Pertanyaannya, debit dengan suatu liter per detik. Maka jawabannya adalah rumus debit sama dengan volume dibagi waktu. Volume 18 liter dan waktu 60 detik dapat kita sederhanakan. Bilangan 18 dan 60 masing-masing kita bagi dengan 6 hasilnya. 3 dan 10, maka 3 per 10 dapat kita peroleh 0,3 liter per detik. Jadi debit keran air minum adalah 0,3 liter per detik. Sekarang kita masuki materi yang ke-6, yaitu penyajian data. Nah, di sini terdapat contoh soal. Kita perhatikan yang pertama ini, rencana pendidikan setelah lulus SMA, di mana jika terdapat 200 siswa, berarti total keseluruhan siswa yang menjadi responden ini adalah 200. Nah, kita perhatikan di sini, frekuensinya ditanyakan dalam bentuk persen. Berarti kita perhatikan PTK atau perguruan tinggi kedinasan. Di sini saya tulis PTK itu adalah berapa persen. PTK itu ada, kita perhatikan inikah tanda filenya ada 2. Berarti 0, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini 20, 22. Nah, ini kan tengah-tengahnya. Berarti ini 23%. Berarti PTK ini 23%. Paham ya? Sekarang perguruan tinggi negeri. Kita simbol PTN. Kita simbol PTN ya. Ada berapa siswa yang merencanakan pendidikannya setelah lulus SMA di perguruan tinggi? Berarti 32% ya. Lalu bagaimana dengan akpol? Yang akpol berarti persen akpol itu di sini 24. Di sini 26. Nah, di tengah-tengahnya ini berarti 27 kan? Maka ini 27%. Sampai di sini bisa ya teman-teman. Lalu yang lain-lain bagaimana? Nah, yang lain-lain itu sama dengan 18. Maka 18%. Nah, jika dijumlahkan ini hasilnya pasti 100%. Di mana 100% itu sama dengan total keseluruhan siswa, yaitu 200 siswa. Nah, yang ditanya berapa banyak siswa yang memilih perguruan tinggi negeri. Nah, siswa PTN atau siswa, berapa banyak siswa PTN itu sama dengan kita cari aja persentasinya. Tadi persentasinya adalah 32%. Persen itu kita buat dalam per 100 karena sen itu 100. Kemudian kita kali dengan total keseluruhan siswa, yaitu total keseluruhan siswa tadi 200 dikali 200. Maka 200 dan 100 boleh kita coret. Tinggal hasilnya 2. 2 dikali 2 itu adalah 64. Maka banyak siswa yang memilih perguruan tinggi negeri adalah 64 siswa. Kita masuk lagi materi yang ke-7, yaitu ukuran pemusatan data. Nah, di sini terdapat nilai ulangan dari sekelompok siswa adalah 7, 8, 7, 5, 9, 4, 5, 6, 6, 9, 6, 6. Untuk menentukan median, urutkan dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, di sini data yang terkecilnya adalah angka keempat dan data terbesarnya 9. Nah, kemudian kita cari angka yang paling tengah dengan cara kita coret ujung yang kiri dan ujung yang kanan sampai ketemu angka paling tengah. Nah, di sini angka yang paling tengah adalah 2 angka. Ada 2 data atau 2 data. Kalau misal hanya 1 data, berarti itu nilai mediannya. Tapi kalau di sini ada 2 data, berarti nilai mediannya adalah 6 dan 6. Median sama dengan 6 ditambah 6 bagi 2, jadi nilai mediannya sama dengan 6.
kita perhatikan contoh lain. Ini adalah data ganjil. Ini juga data yang sudah diurutkan. Nah, kita cari nilai yang paling tengah. Kita coret ujung ke ujung dan data yang panjang tengah adalah nilai 6. Berarti nilai mediannya karena hanya ada satu angka, berarti langsung ketemu nilai mediannya, yaitu adalah 6. Nah, berarti dapat kita simpulkan rumus median data ganjil sama dengan data ke n tambah 1 dibagi 2. Di sini datanya berjumlah 9. Datanya berjumlah 9 ya. Ada 9 data. N kita ganti 9 ditambah 1 yaitu 10 dibagi 2 hasilnya 5. Nah, betul data kelimanya adalah 6. Kemudian rumus median data genap yaitu data ke n per 2 ditambah data ke n per 2 ditambah 1 dibagi 2. Nah, di sini ada 12 data kan? 12 dibagi 2 sama dengan 6. Berarti didatakan 6 ditambah 12 bagi 2 ditambah 1 itu 7. Berarti data ke-6 tambah data ke-7 dibagi 2. Dan kebetulan ini juga sama data yang telah diurutkan. Data ke-6 ini adalah 6 dan data ke-7-nya juga 6. Berarti 6 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan hasilnya adalah 6. Nah, itulah contoh soal dari berbagai materi yang saya jelaskan tadi. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.